Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Susilawati dalam pembelajaran seni budaya di kelas 7. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam belajar kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pelajaran daring kali ini. Hari ini materinya bernyanyi secara unisono. Kompetensi dasar 3.3. Memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. 4.3 menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono, di mana tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami konsep dasar bernyanyi satu suara dalam bentuk unisono. Yang kedua, siswa mampu menyanyikan lagu dengan satu suara dalam bentuk unisono. Untuk kali ini akan Ibu tayangkan dua video menyanyi. Kalian simak, kalian perhatikan, kalian amati. Video yang pertama. Kita simak video yang kedua.
Baiklah, kalian telah menyimak video pertama dan video yang kedua, yaitu lagu Tanah Airku karya Ibu Sud. Coba, kalau kalian perhatikan dua tayangan tadi, ayo, kalian temukan perbedaannya apa? Ya. Yang pertama yaitu dari jumlah penyanyi lebih dari 2 orang. Nah, untuk video pertama itu tadi ada ya secara berkelompok, jadi jumlahnya lebih dari 2 orang. Kalau video yang kedua juga sama ya. Kemudian dilihat dari suara terdengar homogen. Homogen ini satu suara. Untuk video pertama juga ya. Dan untuk video yang kedua juga sama. Terus yang ketiga, terdapat pembagian suara. Coba kalian simak tadi, bagaimana video yang pertama? Video yang pertama tidak ada pembagian suara, semuanya satu suara, ya suara. Terus kemudian untuk video yang kedua, nah video yang kedua terdapat pembagian suara. Di situ ada suara 1, suara 2, suara 3. Ya, tadi kalian sudah menyimak bernyanyi ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang bernyanyi secara unisono. Bernyanyi adalah salah satu materi kesenian yang cukup banyak peminatnya. Bernyanyi atau olah vokal merupakan aktivitas pembelajaran yang membutuhkan teknik agar tidak merusak pita suara. Bernyanyi bisa dilakukan perorangan atau kelompok. Dalam bernyanyi kelompok bisa dilakukan dengan 1 suara, 2 suara, 3 suara, atau lebih. Ya. Menyanyi seperti itu disebut bernyanyi secara unisono. Yang telah kalian simak tadi, video pertama, video kedua itu bernyanyi secara unisono. Jadi bernyanyi dengan berkelompok lebih dari 1 orang. Ya. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, bernyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan 1 suara. Saat menyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Bernyanyi unisono bisa disebut dengan bernyanyi 1 suara. Tadi yang kalian simak video pertama, kedua tadi contoh dari bernyanyi unisono. Nah, sekarang unisono itu apa sih? Nah, hari ini nah, secara etimologi kata unisono berasal dari kata uni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Jadi ini dapat disimpulkan bernyanyi unisono adalah satu kegiatan olah suara dalam jumlah banyak orang. Paham dari sini untuk pengertian unisono? Ya. Nah, tadi bernyanyi memerlukan teknik vokal. Nah, apa saja teknik vokalnya? Nah, ini di sini ada beberapa teknik vokal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu intonasi. Kemudian artikulasi, pernafasan, sharing, kemudian sikap badan, yang terakhir resonansi. Kita simak penjelasannya satu persatu. Intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Kemudian artikulasi, cara mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi sehingga mampu menciptakan membentuk suara yang jelas, nyaring, dan indah. Kemudian phrasing, yaitu pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dipengerti. Resonansi, ya, usaha untuk memperindah suara dengan menggunakan rongga-rongga udara yang turut bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Kemudian sikap badan, sikap tubuh yang baik pada saat bernyanyi. Ada cara berdiri atau duduk dalam posisi yang benar.
Untuk sikap badan ini beda lagi kalau bernyanyi tradisional, misalkan apa itu dalam pertunjukan wayang itu para sinden itu duduk. Kalau paduan suara semuanya berdiri. Pernafasan. Nah, ini dalam bernyanyi diperlukan pernafasan. Pernafasan itu apa? Pernafasan merupakan salah satu unsur penting dalam bernyanyi. Karena untuk memperoleh kemampuan pernafasan yang baik dalam bernyanyi memerlukan waktu yang lama. Ini pernafasan. Teknik pernafasan. Yang pertama, pernafasan dada. Ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengisi udara ke dalam paru-paru bagian atas. Teknik pernafasan dada ini kurang baik digunakan dalam bernyanyi karena hasilnya kurang maksimal. Kemudian pernafasan perut. Merupakan teknik yang dilakukan dengan cara perut mengembung, rongga perut membesar sehingga udara dari luar masuk memenuhi perut. Teknik pernafasan ini tidak tahan lama untuk menahan udara dan untuk mengeluarkan nafas kurang mendapatkan kekuatan dari otot-otot perut. Pernafasan ini kurang baik untuk bernyanyi. Jadi dada dan perut ini intinya tidak tepat untuk kurang baiklah untuk melakukan bernyanyi. Nah, pernafasan yang ketiga yaitu pernafasan diafragma. Apa itu? Pernafasan diafragma ini yang terletak pada sekat rongga dada dan rongga perut. Pernafasan diafragma merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara udara yang ada di paru-paru dapat ditahan dengan tidak merasa lelah sehingga nafas dikeluarkan secara hemat dan teratur oleh diafragma dan otot-otot punggung bagian samping kiri dan kanan. Nah, teknik pernafasan diafragma ini adalah teknik pernafasan yang baik sekali untuk bernyanyi. Nah, bagaimana tekniknya? Yang pertama, kalau kalian ingin mempraktekkan, ya, tarik nafas melalui hidung secara halus dan lembut, seperti kalian mencium bunga. Kemudian tahan nafas selama 5 detik, namun tetap rileks. Buang nafas melalui mulut secara teratur, halus dan lembut dengan menggunakan desisan. Kemudian ulangi latihan tersebut. Jadi ini untuk melatih pernafasan diafragma. Nah, tadi di tayangan pertama tadi lagu Tanah Airku. Ini bisa kalian simak, bisa kalian screenshot. Nanti kalian tugasnya yaitu mempraktekkan. Nah, ini tugasnya. Nyanyikan lagu Tanah Airku karya Ibu Sud bersama teman atau keluargamu dalam bentuk video atau voice note. Pilih salah satu. Jadi bisa bentuk video atau voice note, ya. Kalau bentuk video nanti diupload di penilaian keterampilan KI 4 e-learning, ya, di e-learning kalian upload di situ. Kalau dalam voice note ini bisa dikirim lewat WA Bu Susi, tentunya diberi nama dan kelas, ya, dalam setiap pengiriman maupun kalian bertanya lewat WA. Keluargamu ini bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak, bisa adik, bisa paman, bibi, dan lainnya yang ada di lingkungan. Jadi kita praktekkan nanti menyanyikan lagu secara unisono, ya, dengan satu suara, ya. Ini kalau ada kendala silakan WA saya, ya. Akhirul kalam, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.